Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di SD Training 2.0. Ya, jadi pada sesi pada kali ini kita akan membahas terkait eh, tutorial terkait dengan otomasi kalkulasi perhitungan kalkulasi mata kuliah perhitungan seperti ini. Contohnya adalah ini ya, nonlinear programming dalam memecahkan one dimensional minimization method atau single variable optimization gitu ya. Jadi di sini adalah metode numerik ya, metode yang sangat-sangat canggih dibandingkan dengan metode analitik yang biasa pakai di kalkulus. Jadi di sini kita harus meninggalkan hal-hal yang sifatnya primitif ya. Kita udahlah sebagai anak teknik kita beranjak aja ke yang eh, lebih canggih gitu ya, yang numerik-numerik aja gitu. Terus ini pun numerik juga nggak bisa dikerjakan manual ya. Kalau kerjakan manual meninggal kalian. Jadi mending dikerjakan dengan alat yang kita punya seperti itu. Oke, langsung saja kita gaskan. Ini salah satu metodenya ya, kita nggak jelasin semua metode karena bakal banyak banget. Jadi salah satunya aja di sini ada infra halving atau mungkin bisa disebut bisection, yaitu adalah pemotongan dari ruang pencarian. Jadi misalnya di sini ada ruang pencarian titik optimasi, titik optimal di antara A sampai B. Ya udah habis itu yang A sampai B ini kita sebut sebagai L ya. Kemudian di sini kita potong menjadi 4 bagian. Nah, dari 4 bagian ini kita cek apakah nilai optimal itu di antara A sampai X0. Kalau misalnya dia ternyata yang di range A sampai X0 ini dia lebih kecil daripada X0 sampai B, berarti yang X0 sampai B ini kita eliminasi. Berarti ntar kita ubah yang A-nya tetap jadi A, yang B-nya ganti jadi yang X0. Habis itu ntar kita mengoperasikan yang bagian sini. Begitu seterusnya sampai makin sempit, makin sempit, makin sempit, makin dapat hasil yang paling optimalnya gitu ya. Begitu juga kalau misalnya ntar ini didapatkan ternyata yang lebih kecil itu di X0 sampai B, ya udah berarti kita operasikan di sini. Terus kalau misalnya yang didapat hasil lebih kecil itu X1 sampai X2, berarti kita operasikan yang bagian sini. Bisa dieliminasi gitu terus saat sampai kriteria terpenuhi atau sampai konvergen. Oke, oke, tanpa berlama-lama lagi, oke mungkin sedikit overview aja ini terkait dengan eh, caranya ya atau algoritmanya seperti ini. Jadi ini rumus-rumus utamanya yang perlu dipahami tapi nggak perlu dihafal gitu ya, karena ya udahlah kita bermain dengan mesin aja gitu. Ya, jadi pertama tentuin lengthnya, terus juga di sini XM atau X0-nya ya, middle-nya yang dipotong di middle, terus ini dipotong di seperempatnya, ini dipotong di 3/4-nya seperti itu. Nah, terus yang ini ntar terkait dengan kriteria apa namanya penggunaan atau pengalokasian, bukan pengalokasian, pengubahan antara titik A dan titik B-nya seperti itu. Oke, langsung ke soal aja ya teman-teman biar langsung kita terapkan. Ini misal carilah nilai minimum dari fx 100 min x kuadrat pada interval 80 sampai 110. Berarti di sini A-nya 80, B-nya 110 gitu ya. Nah, fx-nya itu yang ini. Oke, langsung aja kita ke Excel. Nah, ini ya guys. Jadi di sini kita punya A itu 80, terus B tadi 110. Di sini fx-nya 100 min x terus dipangkatkan 2. Nah, iterasi pertama yaitu kita masukkan dulu A-nya 80, B-nya 110, L-nya ini berarti lengthnya kan. Kita kurangi aja berarti 110 kurang 80, berarti dia lengthnya 30. Kemudian di sini X1-nya itu seperti rumus yang tadi ya. Ini kita untuk mencari di eh, seperempatnya dari si length yang tadi sesuai sama rumus. Kemudian ini adalah XM atau middle-nya. Ini untuk mencari nilai tengah atau apa namanya perpotongan setengahnya. Kemudian di sini X2 ini untuk mencari perpotongan di 3/4 bagiannya. Kemudian di sini fx1 ini ini kita tinggal masukin rumus yang ini aja ya. 100 dikurangin si X-nya. X-nya ini menyesuaikan. Kalau fx1 berarti kita masukin X1 yang ini. Gitu. Kemudian dipangkatkan dua dari sebelah sini. Jadi tergantung tar fungsi teman-teman. Kalau misalnya fungsi teman-teman eh, pasti berbeda dong. Kalau berbeda ya udah silahkan dimasukin aja fungsi di sini buat acuan. Kemudian di sini nanti teman-teman ubah sendiri ya. Di fx1 yang ntar diubah sesuai teman-teman. Fxm-nya juga sama gitu. Nah ini fxm berarti dia yang dimasukin x-nya itu adalah yang di xm. Kemudian buat yang fx2 ini yang dimasukin x-nya itu yang di x2. Udah sesederhana itu. Nah nanti syarat untuk apa namanya pemilihan titik bawah, titik atasnya itu kita lakukan ini ya menggunakan ini decision fungsi decision di sini ya if. Jadi ya sesuai dengan syarat-syarat yang tadi ada di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nah ini jika
jika X1 ini kurang dari XM, maka yang kita gunakan sebagai titik bawah itu adalah yang A, tetap yang A. Tapi ketika dia yang X2-nya ini, dia kurang dari XM, maka di sini yang kita gunakan itu adalah yang si ininya, si XM-nya. Jadi yang A-nya itu berubah menjadi XM. Seperti itu. Jadi bukan lagi A yang awal. Nah, kemudian jika kedua tidak terpenuhi, maka yang dijadikan sebagai A itu yang X1. Seperti itu. Udah, sesederhana itu buat yang A. Yang B juga sama kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini. Ketika di X2-nya dia kurang dari XM, Fx2 kurang dari Fxm, maka di sini yang kita pakai itu adalah yang B yang pertama, yang awal. Tapi kalau misalnya dia ternyata di sini apa namanya, X2-nya ternyata lebih dari XM, maka di sini kita lakukan pencarian lagi ketika eh, apa ini namanya, X1-nya itu kurang dari si XM, maka kita lakukan pengalokasian dengan si XM. Kemudian jika dua-duanya tidak terpenuhi, maka kita mengalokasikan dengan nilai X2 seperti itu. Nah, ini ya, ini karena tadi yang apa namanya, yang A-nya tadi itu dia apa namanya, ternyata yang X1-nya itu lebih dari sama dengan si XM, maka kita tidak bisa menggunakan yang syarat pertama, jadi kita masuk ke syarat kedua, yaitu ketika Fx2-nya itu kurang dari si XM-nya, maka kita pakai yang si XM-nya, seperti itu. Hasilnya 95. Gitu ya. Oke, kalau udah, ya udah tinggal kita eh, apa namanya, blok aja yang ini, terus kita tarik ke bawah. Nah, kan kalau gini kan enak jadi ngeliatnya kan. Jadi udah langsung terotomatisasi dengan baik gitu loh. Nah, sisanya kalau misalnya kita mau lanjutin, tinggal di blok semuanya, tarik aja ke bawah. Udah dapat hasilnya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, bagaimana terkait dengan cara konvergensinya. Gampang sekali teman-teman, kita lihat di L-nya ini. Kalau misalnya dia di length-nya ini dia sudah mencapai 5 angka 0 di iya, 5 angka 0 di belakang koma, yaitu di sini ya berarti ya. Nah, di sini berarti dia sudah konvergen karena sudah ada 5 angka 0 di belakang koma, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia sudah konvergen. Dan di sini kita juga melihat eh nilai A sama B-nya ini benar-benar udah rapat banget, benar-benar udah, ya udah sama gitu loh, nggak ada lagi perbedaan. Terus juga di sini juga nilai apa namanya, X1 XM sama Fx1 Fxm sama Fx2 ini udah benar-benar nol, benar-benar sudah sangat-sangat minimal. Itu berarti kita bisa cek aja. Berarti di sini nilai optimalnya itu adalah ketika dia X1-nya bernilai 100 dan dia di X1 bernilai 100, di sini X2 juga bernilai 100 dengan X bernilai 100 seperti itu. Nah, ini benar-benar iya benar. Ya, ini benar-benar sudah sangat konvergen ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau naik ini juga nggak apa-apa, misal di bagian 9,999, cuman ya mungkin syarat yang paling utama itu bisa dilihat di panjang lengthnya. Ketika dia sudah mencapai desimal 5 angka 0 di belakang koma, itu sudah mencapai konvergen yang paling eh, tinggi ya teman-teman. Seperti itu. Oke, ini buat yang terkait dengan single variable optimization ya. Jadi itu cuma menggunakan satu variabel aja. Di sini kita nggak menggunakan multi variable karena itu akan masuk di pembahasan nanti. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin cukup sekian terkait essay training pada kali ini. Dan nanti juga akan saya share di kolom caption ya, supaya teman-teman juga bisa mendownload si Excel-nya, supaya teman-teman juga bisa mengerjakannya secara gampang-gampang gitu loh, tanpa harus ngerjain secara manual. Oke. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di edisi training part selanjutnya. Dadah.